Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, ummahat fillah, Dara Ramang. Maaf, suara saya jelas nggak? Jelas nggak, Bu? Jelas ya. Alhamdulillah. Setelah sebulan lalu kita tak bersua, alhamdulillah masih di bulan Dzulhijjah. Tanggal berapa sekarang, Bu? Dzulhijjah tanggal berapa? Sanes naras Hijriah, nah Hijriah pasti Arab tahun. Karena nemetos garajihan ya, Bu. Ya. Berapa, Bu? Lihat sana. Ada 20. Dzulhijjah, alhamdulillah. Mudah-mudahan dari tanggal 1 ya atau sampai nanti akhir juga kita mendapatkan keutamaan bulan Dzulhijjah ya. Amin. Ya, alhamdulillah kita sekarang menginjak ke kajian tafsir dan kita melanjutkan insyaallah. Kemarin kita membahas surat apa? Ntar biar nggak ini. Kalau sebelah kiri bisa nggak ya? Sebelah kanan. Harus kanan. Surat Al-Fatihah. Ada progres nggak setelah kemarin tahu kandungan surat Al-Fatihah itu? Ada, maksudnya ada perbaikan nggak? Ada perubahan nggak? Ada rasa yang lebih indah tidak ketika dalam sholat lah paling tidak ya surat Al-Fatihah itu. Kemarin masih terbayangkan, masih tahu ya kandungan surat Al-Fatihah. Ya. Gimana, Bu? B aja. B aja cenanya anak-anak. Ya. Mohon maaf hari ini saya dari pagi ikut pelatihan sempoa ceritanya, Bu ya. Rumus yang harusnya 1 semester disampaikan dalam 1 hari. Dan rada mulek kayaknya gitu, rada ngebul. Rumus sungkul. Dan barusan belum selesai, izin duluan gitu ya. Soalnya suka ada yang ini juga sayang badannya pamitas lungsur teh. Ibu tadi kayak capek katanya. Ya memang mohon maaf tidak capek pun memang saya seperti yang capek gitu ya. Baik, sekali lagi mungkin sama-sama mereview ya surat Al-Fatihah. Ibu kan kemarin teh ada dialog ya. Maksudnya ketika kita membaca surat Al-Fatihah itu Allah menjawab, masih emot awalarana. Ketika membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab apa, Bu? Ada yang ingat? Oke, kita ulang ya. Jadi Bu, ini setiap sholat paling tidak 17 kali sehari ya kita berdialog dengan Allah. Dalam surat Al-Fatihah, Ibu tentang ngebuting gitu ya. Allah teh bade ngawaler eta teh gitu ya. Ketika hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Hamidani abdi. Itu jawabannya. Hamidani abdi. Hambaku telah memujiku. Masih emut, Bu? Ya kemarin terus didugikan. Kemudian ketika baca
Ar-Rahmanir-Rahim. Apa jawaban Allah? Asna alayya abdi. Ya, asna alayya abdi. Hambaku telah menyanjungku. Ya. Kemudian ayat berikutnya apa? Maliki yaumiddin. Majjadani abdi. Ya. Hambaku telah mengagungkanku atau hambaku telah memuliakanku, gitu ya. Majjadani abdi. Ibu harus merasakan itu, ya. Setiap sholat itu ya, itu kita baca setiap hari. Allah menjawab nih, gitu ya. Dan itu harus ibu benar-benar apa ya, tahu, paham apa yang kita bacakan dalam surat Al-Fatihah. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa jawabannya? Baini wa baina abdi, ya. Wali abdi ma sa'ala. Ya. Ini adalah antara aku dan hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Artinya sok nyungkeun gitu ya. Akan aku kabulkan. Baini wa baina abdi wali abdi ma sa'ala. Karena ketika kita berikrar hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini adalah antara aku dan hambaku. Dan untuk hambaku apa yang kamu minta pasti aku beri. Begitu seolah-olah, ya. Ya, ini harus benar-benar ya, benar-benar bacanya ya, mohon ya Allah beri aku petunjuk. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan, ya. Kemudian dari ayat 6 sampai 7-nya, ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu jawabannya adalah wali abdi ma sa'ala. Ya. Dan untuk hambaku apa yang dia minta. Itu Bu, ya tolong di-save. Tolong di-save bahwa kita dalam surat Al-Fatihah kita sedang berdialog. Dijawab oleh Allah, ya. Kemarin keutamaan surat Al-Fatihah juga sudah disampaikan. Ya, coba ulang Bu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamidani abdi. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, ya. Ya, bukan bukan tapi asna, sana itu apa ya? Ya sanjungan gitu ya. Kalau di Indonesia kan ya pujian-pujian kan ya, tapi mungkin lebih dari pujian ya. Asna alayya abdi, ya. Maliki yaumiddin. Majjadani abdi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, Masya Allah. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ini 2 ayat ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa jawabannya? Wali amdi masalah. Ya. Mangga dihafalkan, dipahami oke mangga ya. Dan oh iya, setiap saya per ayatnya dimaknai, diresapi gitu ya. Silahkan. Mudah-mudahan ini menambah sedikitnya kekhusyuan kita dalam sholat. Jadi lanjut ke surat Al-Baqarah, lanjut Bu. Lanjut ya, bismillah. Sekarang ke surat Al-Baqarah.
Ya, baik. Kita boleh Ibu, saya minta seperti biasa aja. Ayat 1, 2, 3, berikutnya sampai 5 aja. Ayat 1 sampai 5. Tahu sama-sama dulu ya. 1, 2, 3. A'udzu Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ayat 1, barisan 1. Masya Allah. Ayat 2, barisan 2. Barisan belakang, ayat 3. Ya, kembali ke depan. Ya, barisan kedua. Ya, insya Allah hari ini surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Dan ini 1 sampai 5 adalah salah satu pensikapan ya dari 3 golongan manusia yang terhadap Al-Quran ya, sampai ayat 20 aja ya. Jadi 1 sampai 5-nya adalah orang-orang yang bertakwa. Ayat 6 dan 7 itu orang-orang kafir ya, yang bersikap kafir terhadap Al-Quran. Sementara ayat 8 sampai 20 itu orang-orang munafik. Paling banyak yang mana, Bu? Orang-orang munafik ya? Orang-orang munafik ya. Baik, insya Allah sekarang tentang orang-orang yang bertakwa. Ya, baik. Ayat 1. Teteh punten, teteh siapa nih suaranya? Siapa? Ya, teteh. Ya, suaranya bagus. Siapa? Nadia. Teh Nadia, ya. Boleh tadi yang alif lam mimnya dibaca lagi. Ayat 1 aja, ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Barakallah. Ya, nun teh. Itu ayat 1. Kalau di tahsin kita belajar ini masuknya harfu muqatta'ah. Pernah ya saya bahas ini ya, harfu muqatta'ah, huruf-huruf yang terpisah gitu. Ya, huruf-huruf yang terpisah dari 29 huruf itu ya. Dan ini termasuk alif lam mim ini yang dari 3 huruf. Ya, 3 huruf. Kan ada yang 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf. Ya, harfu muqatta'ah. Masih ingat ya? Tehin mungkin nanti atau sudah membahas ini gitu ya. Ini harfu muqatta'ah atau huruf-huruf yang secara bahasa muqatta'ah itu terpotong gitu ya. Tapi ya dibaca terpisah gitu ya. Nah, kita kemarin teh minta Umi minta 1 kitab gitu ya, dan kita insya Allah lebih sering membahas tentang kitab tafsir Al-Munir mungkin ya, Al-Munir, karena saya melihatnya paling lengkap gitu ya kalau kitab Al-Munir itu bahasan qiraat dulu, kemudian i'rabnya, kemudian balaghahnya gitu ya.
luar biasa kalau menurut saya. Walaupun ternyata pas koreh-koreh buku ternyata ada Israiliyat dalam tafsir Al-Munir. Nanti kita bahas secara ini ya. Israiliyat dalam kitab tafsir Al-Munir. Jadi setelah balago juga fikihnya ada gitu. Pokoknya relatif lengkap gitu ya bahasan di kitab tafsir Al-Munir. Ya. Dan insya Allah mungkin ini juga hasil bacaan saya terhadap kitab tafsir Al-Munir gitu ya. Jadi alif lam mim ini juga tadi bacaannya udah keren ya Teh Nadia. Alifnya 1, lamnya berapa tadi? 6, gunahnya 3, mimnya juga udah sama dengan lam. Itu ya cara membacanya. Tadi udah keren. Nah, untuk artinya ini ada yang pensikapannya ada 3 ya para ulama itu. Yang pertama tauqif. Tauqif itu ya diterjemahkannya alif lam mim aja gitu. Ini hanya Allah yang tahu gitu kan. Ya, terus yang pensikapan yang kedua ada yang pendekatan huruf gitu ya. Alifnya Allah gitu kan. Ada ya pernah dengar ya? Lamnya apa? Jibril, mimnya Muhammad gitu. Kemudian ada yang ketiga itu ya ini ditafsirkan dengan ayat berikutnya begitu ya. Itu yang ketiga. 3 pensikapan dalam menafsirkan harfu muqatta'ah. Ya. Cuman kita mungkin jumhur lebih ke pendapat yang ketiga ya, ketiga atau ada juga yang pertama. Di mushaf ibu-ibu apa? Ayat 1 diterjemahkan apa? Alif lam mim. Ya, alif lam mim. Itu ya, kalaupun ada yang menerjemahkan hanya Allah yang tahu, kita tidak bisa menyalahkannya gitu ya. Sekali lagi ini harfu muqatta'ah, alif lam mim ya. Karena ini maknanya wallahu alam bimurabih, hanya Allah yang tahu maknanya. Ya, jadi untuk i'rab ya jangan dipaksakan, jangan di-i'rabkan juga gitu ya. Cuman i'jaznya itu diterangkan oleh ayat berikutnya. Untuk alif lam mim sendiri dalam Al-Qur'an ada berapa? Ada yang sudah menghitung? 6 ya? Ada 6. Ada 6. Setelah ini surat apa? Ali Imran. Ya, Ali Imran coba lihat. Alif lam mim juga ya. Ya. Ya, itu ya. Kemudian ada 6, saya lupa ini. Cuman yang ingat itu Arum, kemudian Luqman, As-Sajdah. Ya, kalau nggak salah mungkin dilihat lagi nanti ya. Yang jelas alif lam mim ada 6. Yang satu huruf contohnya apa? Nun, Qaf, apalagi Shad. Yang dua huruf apa? Yasin. Apalagi? Toha, Hamim. Itu ya, dan lain sebagainya. Yang 3 huruf ini alif lam mim. Ada lagi yang 3 huruf? Alif lam ro. Ya, tuh. Ada yang 4 huruf? Apa contohnya? Alif lam mim ro. Ada lagi? Yang 5 huruf? Kaf, ha, ya, ain, shad. Di surat Maryam. Yang 5 huruf hanya ada 1. Ibu-ibu bisa lihat. Ya, ini bisa jadi penelitian juga kalau ini ya. Tolong dibantu juga. Ini yang saya lihat ya, analisa saya, setelah harfu muqatta'ah itu ayat berikutnya tuh berbicara tentang Al-Qur'an gitu. Ya. Nanti dilihat ya, boleh ketika Ibu tilawah ya. Terus ada harfu muqatta'ah itu biasanya ayat setelahnya itu tentang Alkitab atau Al-Qur'an. Itu ya Bu ya. Itu tentang ayat 1. Kemudian ayat kedua ini menjelaskan tentang ya ijaz ayat 1 juga gitu ya.
Nah, alif lam mim gitu ya. Itulah kitab yang tidak ada keraguan gitu. Kenapa alif lam mim ini i'jaz? Karena dari 3 huruf ini bisa menjadi ditulis 9 huruf. 9 huruf. Kok bisa, Bu? Gimana? Alif nulisnya gimana? Kalau diurai alif gimana? A, lam, fa. Alif. Itu kan? Berapa huruf? 3. Lam ditulis lam, alif, dan mim. Bukan lam gitu, enggak ya. Mim gitu ya. Lam, alif, dan mim. Berapa huruf? 3 ya. Kemudian mim, ya, mim. Berapa huruf? 3. Jadi 9 gitu ya. Itu bagian dari i'jaz juga ya, dari sisi penulisan huruf gitu ya. Dzalikal kitabu la raiba. Ini ada wakaf apa namanya teh? Yang 2 ini teh namanya wakaf apa? Apa ya? Aduh lupa saya. Bisa ya berhenti. Mu'anaqah. Ya, wakaf mu'anaqah namanya ini, ya. Wakaf mu'anaqah itu pilih, boleh berhenti di salah satunya. Ya, wakaf mu'anaqah. Ya. Bisa begini. Dzalikal kitabu la raib. Atau dzalikal kitabu la raiba fih. Ya. Hudal lil muttaqin. Ya. Nah, ini kalau dibagi jumlah bukan hitungan, jumlah dalam bahasa Arab itu kalimat, ya. Ini kalimat jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, ya. Jumlah ismiyah. Dzalika mubtada, al-kitabu khabar. Biasanya, Bu, dzalika di sini ma'rifah atau nakirah? Maaf nih yang sudah bisa bahasa Arab. Ibu-ibu yang belum, sabar ya. Sabar, nanti kita insya Allah ulang-ulang ketika sering ketemu bahasa istilah-istilah ini, nanti insya Allah biasa. Ya. Dzalika nakirah atau ma'rifah? Ya, betul Bu Mustaqimah. Ismul isyarah, kata benda atau kata tunjuk, ya, kata tunjuk. Itulah, dan itu adalah ma'rifah. Ma'rifah, ya. Ini mubtada. Al-kitabu itu khabar, dan ini juga ma'rifah. Biasanya mubtada tuh ma'rifah, biasanya gini, bukan lazimnya. Ini kalau dari sisi ilmu balaghah. Tapi ketika ilmu balaghah tidak ini ya, ilmu balaghah untuk memahami Al-Qur'an. Tapi ketika kaidahnya memang tidak jadi bukan Al-Qur'annya yang salah gitu ya. Mesti ilmu ini untuk membantu memahami Al-Qur'an, ilmu balaghah ini. Ya, atau ilmu nahwu, ilmu apapun ya, ilmu alat, itu alat untuk memahami Al-Qur'an. Kayak min qabli. Ada ya di salah satu ayat min qabli. Kan setelah harfu jar harusnya min qablu. Ada ya. Kebanyakan kalau min qabli itu sesuai kaidah. Kan harusnya setelah harfu jar itu kasroh gitu katanya gitu. Al-Qur'annya yang salah atau ilmu nahwunya gitu ya, atau i'rabnya? Enggak gitu ya, enggak. Berarti ada maksud tertentu, dan ini perlu kita kaji bersama gitu ya. Tapi itu lilir tanya kanggo ibu-ibu. Ini mah secara bukan cangkang, ini aja dulu yang basicnya gitu ya. Nah, jadi bukan dzalika kitabun gitu ya. Maknanya apa? Bahwa Alkitab ini ya ini ma'rifah gitu ya. Makanya di terjemahan ibu-ibu bisa lihat, mungkin ada beberapa terjemahan ya.
Yang kalau menurut ilmu balaghah, Alkitabnya itu jangan hilang, jangan langsung itulah kitab. Bahkan kalau di saya ya, ini kitab Al-Quran ini, dalika jadi ini, gitu ya. Coba di ibu-ibu apa itu? Katanya ada 3 macam terjemahan gitu ya. Zalika itu dekat atau jauh, Bu? Itulah, dekat atau jauh? Jauh, ya. Ya, jauh. Ini untuk menunjukkan takdim ya, bahwa Alkitab sendiri di sini pakai alif lam itu untuk litaksis. Jadi Alkitab yang mana khusus? Ya, walaupun betul Alkitab yang dimaksud adalah Al-Qur'an, gitu ya. Tapi kata Alkitabnya dalam terjemah tuh menurut orang yang ahli balaghah tuh jangan sampai hilang kata Alkitabnya, gitu ya. Kemudian coba ya diterjemah ibu-ibu, ini itu jadi ini atau gimana gitu ya, enggak dilihat. Tapi boleh kita belajar sedikit-sedikit ya kita. Kemudian la di sini la nafiyah li jinsi ya. La raib, tidak ada keraguan. Ya. Apa yang tidak ada keraguan? Kitab gitu ya, tidak ada keraguan. Ini di sini menggunakan raib ini masdar ya, masdar. Tidak menggunakan kata kerja, tidak la yurib gitu ya, atau la murib atau apa? Ini menggunakannya masdar ya. Itu. La raib, itulah Alkitab yang tidak ada keraguan. Ya. Kalau ibu berhenti di situ. Tapi kalau berhenti di fi, berarti artinya apa? Itulah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Nah, di sini lagi-lagi hudan bukan al-huda, gitu ya. Tapi di sini pakai nakiroh. Ya, pakai nakiroh yang artinya hudan banyak gitu. Hudan tuh petunjuk itu banyak. Hudan lil muttaqin. Petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa, gitu ya. Tidak al-huda, tapi hudan. Artinya petunjuknya tuh di dalam Al-Quran itu banyak sekali. Hudannya tuh banyak gitu. Petunjuk-petunjuk untuk kita tuh banyak, ya. Untuk orang-orang yang bertakwa, ya. Makna takwa sendiri kita sudah tahu ya Bu ya, yang sudah ngelotok apa Bu takwa tuh? Melaksanakan segala perintah Allah dan ya, atau bahasa Sunda nama ayat taki-taki gitu ya, taki-taki tenawan. Siap-siap penuh kehati-hatian gitu ya, penuh kehati-hatian, khawatir tidak on the track gitu ya, tidak khawatir menyimpang dari jalan Allah gitu. Tuh orang-orang yang bertakwa. Sekali lagi ayat kedua ini terdiri dari 3 jumlah tadi ya. Dzalikal kitabul raib. 1. Dzalikal kitabul raib fi. 2. Hudal lil muttaqin. 3. Ada 3 jumlah. Maksudnya 3 jumlah tuh kalimat dalam bahasa Indonesia, ya. Kemudian ayat berikutnya menjelaskan tentang al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa, ya. Ayat ketiganya menjelaskan merinci, ya. Bagaimana sih orang-orang yang bertakwa itu, ya. Maaf tadi ayat 2 itu ini juga ada yang menyebut kamalul ittisal. Jadi tanpa huruf sambung, tidak pakai wa gitu ya. Jadi kamalul ittisal. Nah, ayat 3-nya apa sih ciri-ciri orang-orang bertakwa itu? Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, itu 1. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Ya, itu 2 ciri orang munafik. Astagfirullah. Orang-orang bertakwa, ya. Kemudian yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ketiga,
Kemudian keempat, hmm, ya. Yang kelima, wabil akhiratihum yuqinun. Jadi ada berapa Bu disebut di sini di ayat 4-nya? Ada berapa ciri ayat 3 dan 4? Ada 5. Itu ya ciri-ciri orang yang bertakwa. Kalau di surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 ciri-ciri orang yang beriman ya, ciri orang yang beriman. Itu di surat Al-Mu'minun surat ke berapa? 23 ya, ke 23 ayat 1 sampai 11 ya. Dan nanti beririsan juga dengan ini ya. Itu ibu-ibu yang pertama ya. Alladzina ini tadi madzalika ismul isyarah. Kalau alladzina ismul apa? Ada yang tahu? Mausul. Ismul mausul ya. Kata sambung. Kata sambung. Alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bil ghaibi kepada kepada hal yang ghaib. Ghaib itu yang tidak bisa dilihat oleh mata lah, itu sederhananya ya. Ya, itu Bu. Yang pertama adalah beriman kepada hal-hal yang ghaib. Atau perkara-perkara yang itu berada di masa depan kita juga itu adalah hal-hal yang gaib ya Bu ya. 1 jam kemudian kita nggak tahu apa yang terjadi. Ibu badai gebis ogenya sok terang Bu atau direncanakan gitu dijolike gitu Bu. Ya ternyata itu tidak gaib lagi kalau sudah terjadi gitu ya. Itu dalam takdir kita juga adalah hal yang gaib. Apa contohnya hal-hal yang gaib kaitannya dengan di akhirat? Ya, surga, neraka, yaumul atau yaumul kiamah. Kemudian di alam kubur juga ya? Gaib tidak Bu? Gaib ya, karena belum tahu. Yaumul ba'ts, apalagi? Yaumul kiamah, yaumul mizan, yaumul apalagi? Melintas sirat itu ya? Ya, surga neraka juga itu adalah hal yang gaib ya. Tuh pertama, kemudian yang kedua, wa yuqimunas shalah dan mereka yang mendirikan salat, bukan wa yu'addiyas salat atau wa yu'addunas salat. Bukan yang mengerjakan salat, tapi mendirikan ya, mendirikan salat ya. Kita udah tahu lah ya, sering dengar hadisnya apa? As-salatu imaduddin ya. Salat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang telah mendirikan salat, maka dia telah mendirikan tiang itu. Kemudian waman hadamaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang merusaknya, maka dia telah merusak tiang itu ya. Sekali lagi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendirikan sholat Bu ya. Amin. Apakah usia yang paling muda siapa di sini? 30 tahun? Ya. Nadia ya. Ya. Taruhlah 20 tahun, 25 tahun, 26, Masya Allah. Ya, 26 tahun. Mungkin sholat dari 7 tahun. Kurang berapa jadi 19 tahun sholat gitu ya. Ya, apakah dari hari ke hari itu semakin membaik? Ya. Jadi yang maksud wa yuqimuna di sini adalah dia memenuhi syaratnya, rukunnya itu mah sudah pasti ya. Secara fikih dia sudah beres gitu. Dia sudah tuntas. Tapi juga dia menambah kekhusyuannya. Ya, Imam Ibnul Qayyim mengelompokkannya menjadi 5 ya, menjadi 5.
tipe orang yang sholatnya seperti apa. Tuh. Lihat. Yang pertama, ibu-ibu, yang pertama itu mu'aqab. Ya, mu'aqab itu dia wudunya tidak dipelihara, dia tidak memperhatikan waktunya, itu ya, juga rukun dan syaratnya juga tidak begitu diperhatikan. Itu mu'aqab. Mu'aqab. Ini menurut Imam Ibnul Qayyim. Ya. Yang kedua, itu mukaffar anhu. Maaf. Yang kedua itu muhasab. Dia dihisab. Jadi dia sudah mulai memperhatikan waktunya gitu ya. Tapi dia belum bisa khusyuk gitu ya. Maaf, bukan khusyuk. Kalau khusyuknya tidak dihisab ya, maaf. Kita khusyuk, kabar gembiranya Bu ya, insya Allah tidak dihisab. Tapi selama kita ada upaya untuk mengembalikan ke khusyukan kita gitu ya. Jadi yang dihisab ini dia wudunya udah mulai memperbaiki, cuman belum ada upaya untuk memperhatikan kualitas sholatnya. Itu muhasab, dia akan dihisab. Kemudian yang ketiga mukaffar anhu. Mukaffar anhu ini dihapus kesalahannya. Dia sudah baik, dia rukun syaratnya gitu ya. Dia juga khusyuk, tapi ketika khusyuknya hilang, dia berupaya mengambilnya lagi. On gitu ya di sininya. Oh ya nih, aku khusyuk saya diambil setan. Dan ini Rasulullah pernah mengemukakan seperti ini di depan para sahabat. Semalam sholat aku dicuri. Dicuri seperti apa ya Rasulullah? Ya, aku dibuat lupa hitungan rakaatnya, gitu ya. Terus apa yang harus kita lakukan ya Rasulullah? Rebut kembali, gitu ya. Godaan setan itu, khusyuk itu kita ambil kembali dari setan. Karena ada setan khusus, Bu. Kenal nggak, Bu? Yang suka mengganggu sholat kita. Ibu tahu nggak? Siapa? Khanzab. Ya, Khanzab. Betul. Namanya Khanzab. Nah, itu yang dia sadar ya, gelut lah istilahnya, gelut dengan Khanzab ya. Ini terjadi dengan Rasulullah sendiri gitu, apalagi mungkin kita gitu ya. Ketika Allahu Akbar, ini si tangan tuh baina udhunain wa mankibain gitu ya. Pokoknya nggak boleh melebihi telinga, ya. Itu ketika takbir itu kita sudah on gitu. Tapi pas mulai Al-Fatihah kita juga udah tahu tadi artinya gitu ya, merasakan jawaban Allah gitu ya. Kemudian kan setelah itu baca mata yasara minal Quran. Baca apa biasanya Bu Ibu? Al-Mulk, oh Masya Allah. Apa Bu? Al-Baqarah, Masya Allah. Trikul, ya. Ya, apapun lah ya, mangga. Tapi itu tadi 17 tahun jangan itu aja. Misalkan ya, mual Neng Nadia mah mual. Pasti ya hari ini subuh baca surat apa itu kan sambil ziyadah hafalan dan murojaah gitu ya. Untuk yang punya program hafalan harus punya target lah ya Bu ya untuk hafalan. Jangan usia bertambah terus tanpa bertambah kebaikan. Tadi ya si Khanzab tadi, Khanzab teh noyetnya geuning Bu, dengar adzan dia lari terbirit-birit kan gitu ya, yang mau menggoda yang di masjid ceritanya. Pas adzan dia lari karena nggak kuat mendengar adzan, kemudian balik lagi mau menggoda lagi yang sholat di masjid. Jangan diasumsikan yang di rumah juga tidak digoda, sama sama ya. Ya, di hadisnya seperti itu gitu ya. Sama digoda ya.
Eh, nah, pas qomat berkumandang, dia ini lagi, lari lagi. Sambil ngadorot-dot di situ teh ya, hadisnya juga kayak apa? Bunyi maaf ya, sambil terkentut-kentut gitu. Dia lari tuh sambil terkentut-kentut. Eta mun bersuara ku kuping kurang katanya sapertos kumaha. Jadi itu si Khanzab. Nah, qomat berhenti selesai mau sholat, baru dia datang lagi ke saf-saf yang sholat. Ini tak terkecuali ya, mungkin imamnya juga kena gitu. Ya, apa yang dia bilang? Udkur kaza, udkur kaza, udkur kaza. Gitu katanya Bu. Apa cenah? Ingat ini, ingat yang itu di rumah tuh jemuran, ya. Atau nanti nanti kan malam Ahad, malam mingguan, mau kemana? Atau mau nagih apa ke suaminya, misalkan gitu ya. Berbagai hal. Pokoknya mungkin yang tidak terpikir pun di salat itu akan terpikir karena disuruh oleh si khanzab. Ya, ngaraos Bu. Itu cenah abi mah tara emot nanaon. Tapi sesering atau pernah nggak Bu lagi pas Allahu Akbar tiba-tiba paket. Paket. Apa yang dilakukan Bu? Hah? Membatalkan sholat? Apa Bu? Buru-buru sholatnya. Aduh. Rusuh. COD. Ya itu yang COD yang agak repot ya. Kalau paket kita biarin aja, paling disimpan di depan rumah gitu kan ya. Ya yang COD. COD yang repot ya. Sinangan tosan ya. Paling keras dikeraskan. Allahu Akbar. Ucina ada bumi abi mah lega, sholat nake di luhur kumaha. Ya kan ya antep ke heula gitu nya. Gitu ibu-ibu. Itu ya si Khanzab. So kenalan sama Khanzab. Kenalan ya Bu ya. Karena kalau ya sudah kenal, insya Allah sudah tahu tipu dayanya. Pertama kita dibikin tadi lupa lupa hitungan rakaatnya, kemudian dibikin tidak paham, dibikin tadi tidak fokus gitu ya. Uzkur kada gitu. Ingat yang ini, ingat yang itu gitu ya. Jangankan mungkin lamun asar duhur mamarin rada pantas gitu ya. Eta pas subuh ya Bu ya. Subuh masih seger harusnya gitu ya. Tapi yang terpikir apa? Selesai sholat ini mau ke warung beli apa? Sampai salam teh. Ayo teh sarokat apa 3 rakaatnya? Hilap deui cenah. Aduh ya Allah. Ya. Nah itu teh yang mukafar anhu ya Bu ya. Itu jadi ketika sadar diambil kehusuan kita oleh si Khanzab, kita rebut lagi. Itu ya, itu yang ketiga. Yang keempat, musab. Musab ini dia yang mendapatkan pahala. Ya, dia yang mendapatkan pahala. Dan yang paling tinggi adalah muqarrab min rabbihi. Muqarrab min rabbihi. Ya. Dia didekatkan kepada Tuhannya gitu. Ini dia sudah khusyuk banget. Mungkin ini salatnya Rasulullah dengan para sahabat ya. Kayak Rasulullah sering kan kepada Sayyidina Ali itu arih Nabi Salah gitu ya, arih Nabi Salah. Kemudian siapa Sayyid Al-Musayyab ya, yang dia harus diamputasi karena gangreng apa ya, penyakit yang harus diamputasi. Dia nggak mau dibius itu katanya menghilangkan aku dari berzikir gitu. Jadi dia salat dulu 2 rakaat, ketika salat baru diamputasi. Kemudian siapa yang menjaga giliran dengan Ammar bin Yasir tuh, itu terkena tombak itu di sebuah peperangan gitu ya. Dia kena tombak sampai 3 kali tombak. Yang pertama, kedua, ketiga itu membaca surat Al-Kahfi gitu ya. Itu mungkin
Ini yang tingkat ke-5 yang tertinggi gitu ya. Muqarrab, muqarrab min rabbih. Itu menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi. Nah, ibu-ibu mengenai mendirikan salat mungkin ya. Mungkin kita jangan sampai sebagaimana yang disebutkan dalam hadis berikut ya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Saya bacakan ya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid fadakhala rajul ya. Jadi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke sebuah masjid dan masuk pula seorang laki-laki gitu ya. Fasalla, laki-laki itu salat. Summa jaa fasallim ala nabi. Kemudian dia datang, setelah salat itu dia datang menghadap Nabi dan salam kepada Nabi ya. Kemudian farad itu Rasulullah menjawab salamnya. Faradun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menjawab salam tersebut, si laki-laki tersebut ya. Kemudian faqala, siapa yang berkata di sini? Bersabda ya Rasulullah, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi. Jadi Rasulullah masuk masjid, kemudian ada seorang laki-laki masuk masjid, kemudian si laki-laki itu sholat, ya, sholat. Setelah saya sholat, dia salam kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyuruhnya untuk balik lagi, ya, fasalli, sholatlah. Fa innaka lam tusalli, karena sesungguhnya engkau belum sholat, gitu ya. Mun urang ayeuna pangintennya ditinggalikan ke Rasulullah salatna dukatah termasuk yang seperti ini atau tidak. Irji sabaraha kali marenya. Semoga tidak ya Bu ya. Kemudian selesai salat itu ya, si laki-laki itu tadi ya fasalla sumaja fasallim ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selesai salat tadi datang lagi kepada Nabi ya. Kemudian faqal irji fasalli fa innaka lam tusalli. Sampai yang ketiga kali. Disuruh 3 kali salat. Anu pundungan mah meureun tos ya. Tapi ini mah benar-benar memang dia sepengetahuannya seperti itu, salat itu gitu ya. Tapi Rasulullah ini dalam rangka mengajarkan salat ya sampai salisan, sampai 3 kali. Nah, setelah 3 kali baru walladzi ba'atsaka bil haqq, ya, demi zat yang mengutusmu dengan hak, dengan kebenaran ya. Fama ahsin ghairuhu fa'alimni. Aku tidak mengetahui yang lebih baik dari itu. Fa'alimni, maka beritahu aku gitu ya. Beritahu aku. Kemudian ya ini ya. Nah, ini yang menjadi rujukan kita. Ya, idza qumta ila shalah, maaf. Idza qumta ila shalah ya, fakabbir, summa qra ya, summa iqra ma tayassara maka minal Quran. Summarka, kemudian ruku, hatta tatma'inna raki'an. Tadi fakabbir itu awal ya, awal masuk ke kaifiyah salah gitu. Mataya sara minal Quran di sini ada yang mengartikan Al-Fatihah tadi gitu ya. Kemudian ruku tatma'inna raki'an tsumma fa hatta ta'tadil qa'iman. Kemudian setelah ruku mengangkat sampai dia i'tidal, sampai berdiri tegak. Tsumma sujud ya. Hatta tatma'inna sajidan. Summar fa hatta tatma'inna jalisan. Summasjud, ini duduk antara 2 sujud ya. Kemudian sujud lagi, summasjud hatta tatma'inna sajidan. Summa if'al dzalika fi salatika kulluha. Kemudian lakukan hal itu setiap kamu salat. Tadi ya, terhadap laki-laki tadi. Ibu-ibu, ini mah kalau ruku aja ya. Kalau ruku ibu-ibu merasakan amazing gitu ya, untuk tubuh aja gitu ya.
Itu biasanya gimana, Bu? Bedakan kalau ibu langsung kepala dengan yang di bawah adalah ini nih, ini sama ini. Itu akan apa namanya? Urat betis sama paha itu ketarik. Suka gitu, Bu? Suka gitu atau kalau kepala terus apalagi tidak tatma'inna roki'an gitu ya? Itu mungkin khawatirnya termasuk seperti laki-laki yang disebut di sini. Udah ini ya, udah 5:30. Berikutnya dulu ya, kita lanjutkan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan apa? Dari apa-apa yang telah kami rezekikan kepada kamu, maka infakkanlah gitu ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, yaitu apa? Al-Quran wa ma unzila min qablik, dan kitab-kitab sebelummu. Kita tahu ya, apa dulu? Taurat, Zabur, Injil ya. Kemudian selain beriman kepada seluruh kitab, jadi kita beriman kepada seluruh kitab ya, kepada Al-Quran dan kitab-kitab yang lain, kitab samawi. Kemudian wabil akhirati hum yuqinun, dan kepada hari akhir mereka pun beriman. Ulaika ala hudam min rabbihim, mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ibu, saya ingin ikut ya, apa ya, agar punya gambaran aja ya. Saya sekali, ibu sekali ya. Mungkin dari ayat 2 saja ya. Ayat 1 kita sudah tahu. Zalika, itulah Alkitabu, kitab, la raib, tidak ada keraguan, fihi, di dalamnya, hudan, petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina, orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman. Maaf, setiap fiil saya sebutkan apa namanya pelakunya ya, atau kata gantinya gitu. Bukan kata ganti, apa namanya ya, fa'ilnya. Bil ghaibi, kepada yang gaib, wa yuqimuna, dan mereka mendirikan, as-salata, salat, wa mimma, dan dari apa-apa, razaqnahum, kan belum artinya. Apa razaqnahum? Kami rizkikan kepada mereka, yunfiqun, mereka berinfak. Ya. Walladzina, dan orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman, bima, dengan apa-apa, unzilat, telah diturunkan, ilaika, kepadamu, wama, dan apa-apa, unzila, diturunkan, min qablika, sebelum kamu, wabil akhirati, dan kepada hari akhir, hum, mereka, yuqinun, mereka yakin, ulaika, mereka itulah, ala, atas, hudan, petunjuk, min, dari, rabbihim, Tuhan mereka, wa ulaika, dan mereka itulah, hum, mereka, al-muflihun, yang beruntung.
Ya, cekap pangintennya Bu ya, walaupun maaf tidak semua terkaji secara intens juga. Tadi yang jelas wa mimma razaqnahum, mimma min itu menunjukkan sebagian, tidak seluruh harta, tapi sebagian harta saja. Dan mengenai infak ini terakhirlah, lihat surat Al-Munafikun ayat 10 Bu. Boleh dilihat ya terakhir ya. Surat Al-Munafikun ayat 10. Surat 63. Sudah? Sudah. Ayat 10. Ya. 10. Ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum yang qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Dan infakkanlah dari sebagian harta yang kalian ya, harta yang telah kami rizkikan kepada kalian sebelum kamu datang di antara kamu ya datang apa? Ya. Kemudian orang yang itu tuh ada yang menyesali ya. Laula akhartani ila ajalin qarib ya. Seandainya jadi minta tambahan waktu gitu ya, saking ternyata infak itu bisa menolong dia gitu ya dia. Padahal dia udah masuk alam kubur tapi dia minta ditunda ya, minta barang sebentar lah untuk balik lagi ke dunia gitu. Ternyata hal yang paling mudah dilakukan adalah infak. Karena dia minta sebentar saja untuk balik kesempatan untuk infak. Gitu ya. Ternyata infak itu paling mudah. Ya Bu, kalau ada kan infak mah fisarro wadorro katanya ya dalam lapang dan sempit gitu. Yaitu itu ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja. Ada mushaf 1. Boleh tadi dari ayat 1 sampai ayat 20 ada 3 sikap terhadap Al-Qur'an. Ada yang bisa menyebutkan? Acungkan tangan. Kalau tadi di pelatihan oke, yang mau oke. Ada yang oke di sini? Oh ya Bu Yuyun, udah ada yang connect enggak? Ayat 1 sampai 5 orang-orang yang bertakwa. 6 sampai 8 orang-orang kafir. Ya. Sahih, mumtaz. Punten ngomong ayah hiji. Yang mangga. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Enggak. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilafannya. Ya, aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.